dari umat Israel saja. Namun sebelum Yesus terangkat ke langit, Yesus mengumpulkan muridnya dan berkata, waspadalah kepada kalian, kepada nabi palsu yang datang kepada kalian menyamar seperti domba, akan tetapi mereka adalah serigala yang buas. Tanda-tanda nabi palsu itu, tanda-tanda daripada serigala itu, kamu bisa lihat. Bagaimana caramu bisa melihat tanda-tanda daripada nabi palsu itu? Pengikutnya memanggil aku Tuhan, pengikutnya bernubuat pakai namaku, pengikutnya bermukjizat pakai namaku, pengikutnya mengusir setan pakai namaku. Itulah tanda-tanda serigala yang nyamar Yahudi. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Kristen kan? Sekarang pertanyaannya, siapa yang menyamar? Yahudi menyamar Yahudi atau Kristen yang menyamar Yahudi? Mana yang betul? Yahudi menyamar Yahudi atau Kristen menyamar Yahudi? Mana yang betul? Mana yang betul? Kristen menyamar Yahudi. Itulah yang betul. Pertanyaan yang kedua, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat, mengusir setan dalam nama Yesus? Islam atau Kristen? Kristen. Kristen. Berarti buah dari nabi palsu itu ada di Islam atau ada di Kristen? Kristen. Allahu Akbar. Silakan datanya dibaca. Matius 7 nomor 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Lengkap di situ. Jadi tidak mungkin Yahudi menyamar Yahudi. Yang ada adalah Islam menyamar Yahudi atau Kristen yang menyamar Yahudi. Itu nggak bisa tidak. Mau dibaca dalilnya? Boleh kalau mau dibaca dalilnya. Supaya kita bisa memisahkan nih, mana Yahudi, mana Kristen. Mana yang menyamar Yahudi, mana yang Yahudi beneran. Sama seperti kami umat Islam, kita umat Islam. Kita bukan orang Arab, iya kan? Tapi kita adalah orang Indonesia. Tetapi karena Islam itu untuk seluruh alam, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, maka kita orang Indonesia ketika ke tanah Arab, tempat kelahiran Nabi kita, untuk melakukan ibadah, apakah orang Arab mengusir kita, meludahi kita? Tidak. Sebaliknya, mereka mengaku adalah orang-orang Yahudi, Yahudi rohani, Israel rohani, katanya. Tapi mereka coba pergi beribadah di tempat ibadahnya orang Yahudi di Israel. Masuk aja di tempat mereka, kalau tidak ditenda dengan tendangan tanpa balasan. Diludahin mereka, disembur pakai air liur. Kenapa? Karena bagi Yahudi, Kristen itu adalah paganisme, bidat, Abu Dazarah, orang yang mengajarkan kebatilan. Itu menurut pandangan Yahudi. Silakan adik nanti di YouTube, pandangan rabi-rabi Yahudi terhadap agama Kristen. Pasti mereka mengatakan paganisme, goyim. Mereka dikatakan sesat, Abu Dazarah, bidat. Itu. Tidak percaya? Silakan masuk di dalam Matius 15 nomor 22, 23, 24, 25, 26. Ada seorang wanita Samaria datang kepada Yesus, yang hidup sesama dengan Yesus loh. Hidup sesama dengan Yesus, bertemu langsung dengan Yesus, bercakap-cakap langsung dengan Yesus, datang kepada Yesus minta tolong. Yesus, Tuhan, tolong dong anakku, sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak layak roti maksudnya dirinya, tidak layak diriku yang diperuntukkan untuk Bani Yakub diberikan kepada anjing. Layak enggak bahasa seperti itu? Ada seorang non Yahudi datang minta tolong, langsung bertatap muka. Yesus, tolong please, kamu kan Mesias, kamu kan sakti, tolong kasihani anakku, sembuhkan anakku. Sampai dia sujud-sujud di bawah. Apa kata Yesus? Maaf, tidak layak roti yang disediakan untuk anak-anak Israel diberikan kepada anjing. Wanita itu mengatakan apa?
Betul Tuhan, betul. Tetapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja majikannya? Itu kata perempuan itu. Bukankah anjing makan remah-remah yang jatuh dari meja majikan? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu, jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan ibu itu? Anaknya sembuh. Sembuh nggak anaknya seketika itu? Sembuh. Pertanyaannya, berubah tidak anjing tadi menjadi domba? Berubah tidak anjing tadi menjadi domba? Tidak. Domba ya Bani Yakub, anjingnya tetap aja anjing. Apa buktinya? Domba makan babi tidak, Dek? Kalau anjing makan babi enggak? Tidak. Kalau anjing makan babi enggak? Tahu. Kalau Enggak. serigala makan babi enggak? Makan. Domba enggak mungkin makan daging. Domba itu makan rumput. Seperti itu, Adik. Oke, saya kira cukup mungkin. Oke. Cukup. Makasih Abang semua. Sama-sama. Mungkin Ya, makasih ya. Banyak-banyak belajar lagi ya. Kasih. Assalamualaikum. Halo, semangat siang. Halo, selamat siang. Siang juga. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya dari Protestan. Protestan. Baik, baik Bang, kita buka kamera biar sama-sama kita saling beri edukasi. Tapi nanti saya boleh nggak bertanya sedikit? Boleh, boleh, boleh. Oke, sabar ya. Silakan. Sabar. Saya dengar tadi tentang pembicaraan Bang Suma tentang orang Kristen itu belum masuk surga, belum yakin masuk surga ya, begitu? Yesus Kristen yakin masuk surga, cuman tak ada jalannya Kristen itu masuk surga. Masuk akal aja kagak, apalagi masuk surga. Iya, makanya saya bilang karena saya dengar tadi bahwa ini Bang Suma tadi Kristen tidak meyakinkan masuk surga. Tapi saya mau tanya sekarang, apakah juga Islam sudah yakin masuk surga? Islam itu adalah pewaris surga. Iya. Di dalam di dalam Al-Quran diterangkan al-mu'minun bahwa umat Islam itu adalah pewaris surga. Kada aflahal mu'minun alladzihum fi salatihim khashi'un. Itu jelas itu. Di data nomor 11-nya dikatakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Umat Islam adalah pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Tapi kalau Kristen tidak ada dalilnya Kristen masuk surga. Masuk akal aja kagak. Silakan. Yakin nggak? Apa data apa yang meyakinkan kalau masuk surga itu orang Islam? Al-Quran tadi surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Mana dalilnya? Al-Quran Al-Mu'minun, kada aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang yang mukmin. Ulaika humul warithun, mereka adalah pewaris. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka orang-orang Islam adalah pewaris surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Berarti ya cuman pewaris saja, cuman pewaris, nggak ada perbuatan begitu, hanya cuman mewarisi aja. Kita sudah diajarkan kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang melaksanakan salat, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu mereka yang meninggalkan perbuatan-perbuatan perkataan yang tidak berguna, walladzina hum lizzakati fa'ilun, mereka yang berinfak, berzakat, bersedekah dan seterusnya, walladzina hum li furujihim hafizun, yang menjaga syahwatnya, menjaga kemaluannya dari berzina dan seterusnya. Ulaika, mereka itulah yang kemudian memiliki warisan Firdaus hum fiha khalidun. Jelas sudah.
Tapi yang Bang Suma katakan tadi harus taati misalnya sholat, harus berbuat Yes. baik. Ya, Yes. kalau kita tidak melakukan, kadang-kadang kita lupa. Tapi Ya. kadang kita salah, pasti manusia ya, pasti kita Ya. tidak berbuat baik selamanya. Ya. Pasti kita Ya. kadang kita lupa juga sholat. Apakah itu tetap kita masuk? Masuk selama tidak menyembah Yesus, umat Islam tetap masuk surga. Dalilnya ada di dalam Al-Quran surah At-Tagabun ayat 9. Umat Islam selama tidak menyembah Yesus, selama tidak masuk Kristen, mati dalam keadaan Islam, tetap mereka masuk surga. Al-Quran surah At-Tagabun ayat 9. Iya, tapi bagaimana dengan kalau kita tidak berbuat baik? Tidak berbuat baik tetapi tidak menyembah Yesus, tetap masuk surga. Kalau kan syaratnya tadi kita harus sholat dan berbuat baik, ya tetap masuk surga. Enggak masuk Iya. akal bagaimana? Kan pewaris. Pewaris surga. Iya, Pewaris mana? surga kan sudah jelas tadi. Umat Islam itu pewaris surga. Nah, ketika mereka tidak menjalankan syariat-syariat Islam, tapi mereka menyadari bahwa mereka itu beriman kepada Allah, tidak beriman kepada selain daripada Allah, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berbuat dosa, maka Allah mengatakan apa? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut tagabun. Apa kata Allah? Wa man yu'min billah wa ya'mal salihah wa yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Maka mereka masuk ke dalam surga. Selama tidak menyembah Yesus, selama tidak masuk Kristen. Tapi ajaran itu yang diberikan oleh Allah dilanjutkan oleh Muhammad kan? Ya, Nabi Muhammad yang mengajarkan kemudian ajaran para nabi, melengkapi, menyempurnakan ajaran para nabi untuk diperuntukkan kepada seluruh umat manusia termasuk Anda. Oke, Muhammad sekarang masih di mana? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Allah. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169. Mana datanya? Biar salah lihatlah kadang. Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim. Jangan kau menyangka bahwa Nabi Muhammad itu mati, sesungguhnya beliau tidak mati, melainkan berada di sisi Allah dan memperoleh rizki nikmat keselamatan di sisi Allah. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Iya. Mana datanya? Biar saya tahu kalau Muhammad itu ada di sisi Allah subhanahu. Ali Imran ayat 169. Ya kan saya ada, iya kan saya nggak ada Al-Quran ini. Bagaimana saya bubuhkan Anda melihat Al-Quran pun membacanya pun tidak bisa. Gak usah lebay. Yang penting saya sudah katakan dalilnya. Ali Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat. Jadi sama dong dengan karang-karang kalau nggak ada datanya. Ya terserah adik ini, terserah. Saya sudah mengatakan Ali Imran ayat 169. Oke. Kan kamu bilang tadi sesuai data. Mana datanya biar kita lihat, jangan sampai Muhammad ada dalam ukuran. Ali Imran ayat 169. Oke. Saya boleh balik nanya. Sabar dulu, mana datanya biar nanti kalau saya ditanya juga saya karang-karang juga Bang Suma tidak terima. Anda tidak bisa ngarang karena saya hafal Bible. Ya, nggak bisa ngarang di depan saya. Iya, makanya saya tidak hafal Al-Quran, makanya tunjukkan biar Ali Imran ayat 169. Iya, mana datanya biar Ali Imran ayat 169. Karena di sini saya nggak ada Al-Quran. Sekarang saya balik nanya, boleh saya balik nanya? Tunjuk, iya, sabar dulu, tunjukkan. Pertanyaan saya belum dijawab. Bagaimana kamu tanya? Ali Imran, ya udah, Anda tidak mau ditanya, Anda di bawah. Saya sudah selesaikan tugas saya. Anda ingin diturunkan dengan gaya Anda begitu, Anda minta diturunkan supaya nggak ditanya. Sudah, Anda aman, tidak ditanyai. Oke? Yang pasti ingat, kata Yesus di dalam Yohanes 12 nomor 31. Yang keluar dari kubur itu adalah titik-titik S. Kalau Anda melihat Yesaya 14 nomor 15, iblis turun ke alam kubur. Oke?
Oke, Yesus mengatakan sekarang juga iblis dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Jadi yang keluar dari kubur adalah Pak Bom-Bom. Nah, itulah yang kau sembah hari ini. Silakan teman-teman non-muslim yang mau berdiskusi dengan baik. Jangan ego menutupi kelemahan pura-pura. Mana? Tunjukkan. Emang bisa baca? Shalom. Ya. Selamat siang. Jadi begini Bang Suma, yang saya cuma menyimak tadi. Iya. Saya hanya mau menanya satu saja. Habis itu saya tutup. Silakan buka kamera Bang. Saya belum bisa buka kamera. Tapi kalau memang Bang Juma mau menerima, karena saya juga di sini baru, pengikut saya masih minim, jadi belum bisa buka kamera. Iya. Jadi gini Gimana? Bang Juma, yang saya pahami. Iya. Orang Islam itu, kata Bang Juma tadi, semua masuk surga tanpa, Ya. mungkin tadi yang teman tadi bilang tidak jalankan sholat pun, asalkan dia Islam, tidak menyembah Yesus yang katanya anak Tuhan apa semua. Jadi sehemat saya, Iya. coba dijelaskan. Sehemat saya begini. Iya. Jadi kalau orang Islam itu cukup mengimani jadi orang Islam tanpa harus Iya. sholat, tanpa harus berbuat baik, Iya. itu sudah cukup masuk surga, ya, itu ya. Artinya begitu kan? Asal tidak percaya Yesus saja, asal tidak jadi orang Kristen. Nah, bagi saya pemahaman saya begini. Jadi kalau teman-teman, saudara-saudara saya yang di Islam itu, seharusnya perintah sholat pun juga sejak dari awal itu tidak perlu ada, dan tidak perlu juga ada ajaran baik yang diberikan kepada umat-umat Islam. Cukup apa saja yang mereka lakukan, yang penting Islam, dia sudah bisa jadi masuk surga. Jaminannya seperti itu. Nah, kenapa harus ada perintah-perintah, harus cukup sholat sebagai dasar harus bisa masuk surga, sebagai ini masuk surga harus berbuat baik, menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan ini. Itu kan ajaran Tuhannya Anda gitu kan, supaya tuh orang Islam bisa masuk surga. Nah, kalau saya bilang hapus saja semua itu, nggak usah sholat, nggak usah berbuat baik, nggak usah berpuasa, nggak usah begini. Kira-kira cukup jadi Islam saja masuk surga nggak? Nggak usah lah Tuhan Anda suruh begitu berbuat baik. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua Aja dulu. Nggak, yang kedua begini Bang Zuma. Saya senang Anda itu baca Alkitab. Kami seluruh umat Kristen mendoakan Bang Juma tuh sehat suatu waktu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kedua kali menjemput semua orang-orang yang ada di dunia ini. Bang Juma itu sudah menjadi anak kesayangan Tuhan yang harus menjadi pewaris kerajaan Allah, kerajaan sorga. Bukan menjadi umat Islam. Tunggu Bang. Ya, Bang. itu, Saya mau ini doa kami loh. Saya mau muntah dulu. Ini doa kami. Maaf, tunggu. Saya muntah dulu. Aduh. Ya. Aduh, ya lanjut. Dengar cuma. Lanjut, Bang. Perkataan Lanjut, saya Bang. ini berkuasa. Sorry. Saya lagi perkataan saya berkuasa. ulu hati saya ini panas gitu loh, panas. Dengar. Namanya puasa. Perkataan orang-orang yang mengatakan tentang sebuah roh yang menyentuh Anda. Perkataan saya berkuasa loh, dalam nama Yesus. Ya. Dalam nama Yesus. Masih ada lagi? Nah, ya, itu yang kedua. Ada lagi yang Anda ingin katakan? Yang ketiga Bang Juma kalau mau mengcounter di sini. Bang Juma kalau mau Anda di mengcounter gereja. tentang iman Kristen. Jangan di sini kalau mau berkhotbah. Sudah tidak buka kamera, jualan Tuhannya orang barat, Tuhannya bule, pirang, keluar dari kubur, merangkak, Anda mau jual di sini, jangan. Saya paham Bible. Jangan Anda kira saya pendeta. Pendeta bukan tak ada apa-apanya. Kalau Anda berbicara tentang Islam, kalau begitu Islam tak perlu sholat. Tidak begitu polanya. Kalau ada orang yang tahu hukumnya sholat, Intinya tetapi kau takut tidak cuma sholat. Sabar dulu Bang, sabar dulu ya, sabar ya. kau takut. Ya udah, Anda turun dulu kalau gitu. Ya. Kalau ada orang Islam tidak sholat dan tahu hukumnya, dia jatuhnya kemana? Munafik. Tahu hukumnya sholat, wajibnya sholat, tapi tidak sholat, tapi mimpi surga, munafik. Tahu di mana tempatnya orang munafik itu? Ya neraka jahanam.
neraka jahanam. Maksudnya yang tidak sholat itu adalah mereka yang senantiasa sholat, akan tetapi mereka lalai. Sholat ada kala dia sholat, ada kala dia tidak sholat. Nah, itu yang dimaksud. Sedangkan kalau mereka tidak sholat, mereka menyesal. Mereka tidak sholat, mereka menyesal. Mereka tidak sholat, mereka menyesal. Mereka merasa ada sesuatu yang kurang, merasa bersalah kepada Allah. Lalu mereka kemudian sholat. Habis ini Anda boleh naik lagi yang tadi ya, yang saya turunkan 2 orang. Anda boleh minta lagi naik di atas. Saya jelaskan dulu. Karena Anda tadi saya minta cuma 1, Anda lanjut ke 2. Setelah 2, Anda lanjut ke 3. Nanti lanjut ke 4. Nanti lama-lama Anda jadi pastor di sini di tempatku. Jadi pembohong nanti lama-lama. Gitu. Nah, di dalam Al-Quran semua dosa itu diampuni oleh Allah, kecuali 1, syirik. Itu tidak diampuni. Nah, ketika Anda merasa, saya nggak perlu sholat kalau gitu, nggak perlu berpuasa kalau begitu, ternyata saya Islam masuk surga. Ingat, siksaan yang paling ringan di dalam neraka, orang akan dipakaikan sendal yang membuat otaknya mendidih seperti minyak kelapa. Itu 1. Kalau Anda disiksa 1 menit, 1 menit aja otak mendidih di kepala nih. Coba Anda bayangkan, 1 menit otak mendidih, atau 10 detik lah mendidih otak seperti minyak kelapa di dalam. Gimana siksanya? Itu 1. 1 hari di neraka itu sama usianya 1000 tahun di bumi. Bagaimana kalau Anda merasakan siksaan yang paling ringan di neraka selama 1000 tahun? Ukuran neraka. Saya ulang, 1 hari neraka ukuran bumi 1000 tahun. Kalau 1000 tahun di neraka, ukuran bumi berapa tahun siksaan Anda harus rasakan? Ini siksaan teringan. Bagaimana kalau Anda dikasih siksaan yang terberat? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi jangan coba-coba mempermainkan Islam. Saya enggak apa-apa, yang penting saya masuk surga. Penting saya nanti masuk surga, yang penting ke neraka dulu, tapi yang penting nanti masuk surga lagi setelah dosa-dosa sudah dihapuskan. Jangan. Kamu pikir neraka itu mainan? Siksaan kepala otak kita ini mendidih, mata keluar meleleh dalam keadaan hidup. Kalau sekarang ada orang pecah kepala mati, selesai. Tapi di neraka tidak ada kematian, orang kekal di dalam. Anda rasakan mata Anda itu meleleh keluar, meleleh semua ini daging, terlepas ini daging dalam keadaan kita hidup, merasakan terkupas ini badan, meleleh ini dalam tubuh dalam keadaan hidup, dan kita rasakan milih demi milih. Itu Anda katakan sepelekan Islam? Tidak bisa. Tidak bisa. Maka solusinya apa di Islam? Taubat, 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 istighfar, taubat, istighfar, taubat, istighfar. Dari setiap dosa yang umat Islam lakukan. Bertobat. Coba Anda baca di dalam 1 Yohanes 2. Anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berbuat dosa. Namun apabila engkau berbuat dosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita. Bahkan bukan hanya pendamai dosa kita, bahkan Yesus adalah pendamai dosa dunia. Jadi kalian boleh melakukan apa saja. Itu dalilnya. 1 Yohanes 2 nomor 1. Dan Yesus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Bukan hanya dosa kita saja, tapi segala dosa dunia dihapus oleh Yesus. Justru saya yang harus mengatakan kepada Anda, ngapain Anda menyembah? Ngapain Anda ke gereja? Lakukan segala dosa, lakukan. Tapi kan memang sudah kalian lakukan sih. Itu yang betul. Dilarang menjadi hamba, karena kalian anak Tuhan lagi, makanya kalian tidak menyembah. Kalau umat Islam tetap wajib hukumnya menyembah Allah. Itu saudaraku. Jadi jangan salah paham. Silakan naik lagi. Giliran saya bertanya kepada saudara. Mana tadi? Saya turunkan karena Anda terlalu banyak poin. Saya
Ku bilang gantian, Anda nggak mau berhenti. Silakan yang tadi naik lagi. Giliran saya bertanya, ganti-gantian kita kan ya. Sekarang saya lagi yang bertanya tuh, karena umat Islam juga ingin tahu dari konsep Kristen itu kayak mana gitu loh. Mana. Naik. Siapa namanya tadi? Naik bang. Jangan malu-malu. Oh, sudah nggak ada teman-teman. Udah bertanya, dia udah di luar, nonton di luar. Takut dinaikkan kembali. Dua-duanya lagi pergi. Begitu saudaraku ya. Jadi di Kristen itu dikatakan di dalam Galatia 5:1, Kristus telah memerdekakan kita, memerdekakan dari kuk penghambaan. Kristus memerdekakan Kristen dari kuk penghambaan kepada Tuhan. Jadi kalau tidak menghambakan diri lagi kepada Tuhan, di gereja kalian menghambakan diri kepada siapa? Halo, semangat siang. Halo, semangat siang bos. Siang juga. Halo. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari Kota Kupang, ini Protestan. Protestan. Oke, saudara boleh buka kamera biar kita diskusinya baik. Tapi kalau bertanya satu-satu. Silakan. Iya. Ini kamera kurang bagus ini kakak. Ini saya mau tanya satu hal saja kakak. Iya, dibuka kameranya dulu. Kamera kurang bagus ini kakak. Sudah bapak kakak? Tidak apa-apa, nggak bagus. Yang penting Ininya saya ini bisa apa dong? melihat. Ini dengar suara saja dong. Dibuka kameranya kakak, supaya kita berdiskusinya saling kenal satu sama lain. Aduh, ada sound pakai baju leng. Sound ada Ya baju udah di sini. pakai sarung aja dulu. Nah, kan cakep Begini. sudah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting pakai BH toh. Oh. Iya. Bagaimana sudah? Kan ini kakak bilang begini tadi dong, yang beta dengar dengan omong dengan kakak dua orang tadi itu Iya. ada menyangkut tentang ini persinahan juga di situ begitu. Orang Islam wajib tidak berzina juga, dan memang itu harus sebenarnya sih, tapi begini kakak yang beta lihat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan dia punya istri itu kan ada berapa orang tuh kakak. Lalu Ya. bagaimana dengan kasus seperti begitu kakak? Apakah Muhammad bisa masuk surga? Sedangkan orang Islam harus dituntut ini apa? Melakukan hal-hal yang baik begitu. Lalu dia punya istri ini, lalu bagaimana itu? Dengan hal Oke. yang kasus berzina seperti begitu. Berzina? Masa berzina di mana Nabi Muhammad berzina? Kan dia punya istri ada 3 dong. Oh, kalau istri itu berzina namanya. Berarti Yesus berasal dari hasil zina dong kalau begitu. Karena Yesus berasal dari banyak istri. Tahu dengan Yesus bagaimana? Kan Anda menuduh Nabi Muhammad berzina Datanya di mana itu? karena banyak istri. Nah, Yesus itu berasal dari banyak istri, keturunan dari bapak-bapak yang banyak istri. Yesus itu dari anak Daud, keturunan Daud. Daud itu istrinya 600 orang. Gimana itu? Berarti Yesus berasal dari anak zina gitu maksudnya? Karena Makanya begini ujaran tadi. kebencian. Kok Kan ini, ujaran kebencian lagi nih? Kok bisa? kan ini Jangan kayak gitulah TikTok. Masa sedikit-sedikit ujaran kebencian? Iya, maksudnya gini. jangan omong lain dulu. Potong fokus. Iya, maksudnya kan Anda menuduh Nabi kami berzina karena istrinya banyak. Nah, dari kalau begitu berarti Soalnya Yesus, bukan beta menuduh, beta tanya, sekedar tanya. iya, tapi bukan bertanya. Anda langsung mengatakan Nabi kami berzina gitu loh.
Sorry lo, bukan menuduh lo, beta Loh, bertanya. Anda sekali. tadi mengatakan bahwasanya nabi kami berzina karena Anda mengatakan karena banyak istri maka dia berzina. Nah, kalau begitu adanya berarti Yesus itu adalah keturunan pezina. Berarti tanpa berzina Tuhan Anda nggak ada. Coba Anda baca di dalam Roma 1. Tunggu Bang. Di Roma 1 Ya, nomor 3. setahunya saudara ini Yesus itu manusia biasa atau Sesuai dengan apa data yang begitu? kau Dia mengambil rupa pertanyakan, sebagai manusia. sebagaimana yang Anda pertanyakan bahwasanya Yesus itu Nabi Muhammad itu adalah pezina karena banyak istri, berarti Yesus ini anak zina karena Yesus di dalam Roma 1 nomor 3 dikatakan Yesus berasal dari sperma Daud. Sementara Daud ini meniduri istri Uria yang bernama Bersyeba. Dengar baik-baik. Kok on? Anda baca Kamu di dalam bilang ini apa? Dari baca sperma 2 Samuel 11 nomor 14 sampai nomor kamu bilang dari 27. sperma Daud, bukan mengandung dari Roh Kudus. Itu dalilnya begitu. Dalil kitabmu mengatakan Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud. Mau baca dalilnya? Baca dulu kalau gitu, baca dalilnya. Kamu tafsir ke omong kesone ada data yang betul. Itu dalil kawan, itu dalil. Bukan dalil itu dalil. Itu asumsi kau. Roma 1 nomor 3 Yesus berasal dari sperma Daud.